Pertamina resmi mengabor minyak di Malaysia. Yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina, yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Saya mencontohkan Petronas. Dengan mereka membangun Twin Tower saja di Kuala Lumpur, orang jadi tahu Petronas. Lagi-lagi kita kalah dari Petronas. Kenapa ya? Petronas dapat 2 telaga minyak terbesar di Indonesia. So, Petronas sekarang dah mula melabur secara besar-besaran dekat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video pernyataan yang sangat konyol ataupun yang sangat pelik menurut Ikinya, geng, ya. Karena pernyataan seorang TikToker ataupun YouTuber ini seperti ini, geng. Pertamina resmi ngebor minyak di Malaysia. Wah, ini judulnya sangat pelik dan sangat tidak masuk akal menurut Ikinya, ya, geng, ya. Kalau sudah Pertamina sudah resmi bisa ngebor di Malaysia, tentunya Pertamina ini sangatlah maju dan kebanggaan Indonesia, kayak gitu, bisa membanggakan Indonesia, geng. Dan pertanyaan Ikinya, geng, sampai sekarang Pertamina mana gedung kebanggaannya di Indonesia? Gedung besarnya lah, contohnya Petronas Malaysia, itu KLCC, itu gedung kebanggaan Petronas, kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kalau ini YouTuber ini ataupun influencer ini membuat judul seperti ini, mari kita kasih paham sekali lagi ya, geng, ya, biar netizen-netizen Konoha tidak besar kepala ataupun tidak salah paham tentunya, ya, geng, ya. Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Iki reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pertamina resmi mengabor minyak di Malaysia. Berita terbaru hari ini datang dari media CNBC Indonesia, di mana saat ini PT Pertamina Persero, melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP), bersama mitra berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round (MBR) 2023. MBR adalah serangkaian kegiatan lelang yang diadakan setiap tahun oleh Malaysia Petroleum Management (MPM) Petronas. Pemegang Participating Interest P dalam blok SK510 terdiri dari Petronas Carigali Eden, BH, yang berlaku sebagai operator dengan P sebesar 40%, PMEP dan INPEX Malaysia E dan PSK510 Eden. BH masing-masing memiliki P sebesar 25%, dan Petroleum Sarawak Exploration dan Production Eden. BH memiliki 10% P yang tersisa. Blok SK510 seluas 1.864 km persegi yang berlokasi di lepas pantai Sarawak, Malaysia adalah area kerja dalam portofolio pengelolaan aset Hulu P, selaku subholding upstream Pertamina. Akuisisi ini menjadikan total 6 blok dalam pengelolaan PMEP. PMEP, anak perusahaan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi PIEP, yang berafiliasi dengan P, mengelola kegiatan eksplorasi maupun produksi minyak dan gas migas di wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia dengan tipe kontrak production saring kontrak PSC. PMEP memiliki participating interest pada 3 blok produksi, SK309 25,5%, blok SK311 25,5%, dan blok K 24%, 2 blok eksplorasi, SK510 25%, SK314A 25,5%, dan 1 blok pengembangan dan eksplorasi blok H 18% kecuali lapangan rotan 24%. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis P, Danardo Joadi, menjelaskan bahwa Pertamina terus berupaya menguatkan keunggulan yang dimiliki dengan mengambil peluang yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip environmental,
social, dan governance (ESG) yang baik. Kami meyakini pengelolaan Blok SK510 dapat memperkuat footprint P di Malaysia dalam upaya mencapai target perusahaan dengan meningkatkan pertumbuhan sumber daya migas melalui aset eksplorasi di luar negeri, tegas Danar mengutip siaran tertulisnya, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Lebih lanjut Danar menerangkan bahwa memperluas wilayah kerja melalui blok eksplorasi baru, baik domestik maupun internasional, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya energi fosil. P juga telah menyelesaikan akuisisi blok migas di beberapa wilayah kerja antara lain, Perimahakam dan Bunga di kawasan Indonesia Timur, East Natuna di area perbatasan Indonesia-Malaysia-Vietnam, dan Masela di Maluku. Senior Vice Presiden MPM Petronas, Datuk Ir. Baco Pilong menyampaikan, pihaknya memiliki hubungan jangka panjang dengan Pertamina bahkan sebelum kelahiran Petronas, 50 tahun yang lalu. Dan hari ini saya senang melihat bahwa Pertamina terus memperluas portofolionya dalam E dan P Malaysia. Saya berharap upaya bersama ini terus memaksimalkan potensi yang belum tergali di blok-blok tersebut untuk mendukung transisi energi dengan membangun industri hulu yang semakin berkelanjutan. Kalau itu betul terjadi, geng, syukur alhamdulillah juga menambah ekonomi kepada Indonesia. Kalau Pertamina betul menggali minyak di Malaysia. Namun, geng, menurut ikinya, pandangan ikinya, ya setahu ikinya kayak gitu ya, geng, ya. Malaysia ini memiliki Petronas yang udah jelas-jelas terkenal di dunia ataupun sudah mendunia kayak gitu ya, geng, ya. Jadi mungkin Petronas membutuhkan tenaga kerja daripada Pertamina untuk menggali minyak di lahan itu kayak gitu, Don. Terus dibagi hasil berapa persen ke Pertamina dan berapa persen untuk Petronas kayak gitu. Itu pandangan ikinya kayak gitu ya, geng, ya. Namun kalau sampai Malaysia memilih Pertamina, itu tidak masuk akal ya, geng, ya, karena Petronas sudah tahu sendiri lebih unggul daripada Pertamina. Dan, geng, baru-baru video ini ditularkan oleh seorang TikToker Malaysia, katanya Malaysia udah mengebor di Indonesia dan udah kerjasama dengan teknologi para industri minyak terbesar di Asia, Jepang, Korea, dan juga Malaysia. Betul tidak betulnya? Jom kita simak lagi videonya. Lagi-lagi kita kalah dari Petronas. Kenapa ya? Jawabannya adalah Pertamina kalah dari Petronas karena Petronas memiliki dukungan finansial yang lebih besar, strategi pemasaran yang lebih efektif, serta kemitraan jangka panjang dengan tim-tim balap top dunia seperti Mercedes di Formula 1 dan Yamaha di MotoGP. Selain itu, Petronas juga memiliki pengalaman lebih lama dalam dunia motorsport internasional. Berikut adalah informasi laba dari Pertamina dan Petronas. 1. Pertamina. Pada tahun 2022, PT Pertamina Persero mencatatkan laba bersih sekitar 8,8 miliar dolar Amerika Serikat. Laba ini didorong oleh kenaikan harga minyak global serta peningkatan produksi dan penjualan produk energi. 2. Apa sih yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia? Saya mencontohkan Petronas. Dengan mereka membangun Twin Tower saja di Kuala Lumpur, orang jadi tahu Petronas. Pertamina saat ini kantornya di mana sih sebetulnya? Renovasi berhenti. Sejauh mana kebetulan kedepannya akan memberikan kebanggaan Pertamina ini? Gedung Anek yang dulu menjadi ikon miring dan tidak digunakan sampai hari ini. Jadi ya berbicara persoalan mimpi dan harapan ke depan, memang besar harapan dan mimpi itu karena berbasiskan sumber daya alam kita, ya kita adalah negara yang kaya terhadap sumber daya alam. Indonesia saat ini sedang membangun mega proyek tambang gas abadi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek yang diprakarsai oleh perusahaan asal Jepang, Malaysia, dan Pertamina ini menelan biaya fantastis sebesar 341 triliun rupiah. Mega proyek ini diperkirakan dapat memproduksi hingga 1.600 juta kaki kubik gas per hari atau dapat memenuhi kebutuhan energi bagi 63% masyarakat Indonesia, serta memproduksi 35.000 barel minyak per harinya. Proyek ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2029 mendatang. Korang pernah terfikir tak banyak ke minyak dan gas kat Malaysia ni?
Kat sini kita cerita sikit. So, berdasarkan data dari Suruhanjaya Tenaga dan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, ataupun kalau nak senang kita panggil Department of Statistics Malaysia lah. Dia ada menyatakan yang Sarawak menguasai 61% simpanan minyak dan gas Malaysia atau bersamaan 44.6 trilion standard cubic feet. Atau nak senang kita panggil dia sebagai TSCF. Punyalah besar nak compare dengan Semenanjung yang hanya ada 20 TSCF dan Sabah sebanyak 9.7 TSCF je. Untuk pengeluaran pun sama. Sarawak jana sebanyak 61% untuk gas asli di Malaysia. So ni sekadar info Malaysia memang dari dulu lagi ada banyak gas asli daripada minyak. Jadi sebab ni lah Malaysia antara 5 pengeksport gas asli terbesar dekat dunia. Dan sekarang gas asli catat jumlah eksport sebanyak 59.6 bilion ringgit. Untuk minyak pun sama, Sarawak ni dia leading dengan 40.5% simpanan minyak Malaysia ataupun bersamaan 1.796 bilion tong. Yang mana nak compare dengan Sabah yang hanya ada 1.342 bilion tong dan Semenanjung sebanyak 1.292 bilion tong. Tapi bab ni Sabah melalui berkaitan dengan pengeluaran minyak dekat Malaysia sebanyak 74,318 tong sehari. So simpanan minyak Malaysia sekarang 4.4 bilion tong dengan pengeluaran minyak sehari sebanyak 190,000 tong. Kalau ikut sejarah, paling tinggi Malaysia pernah ada simpanan minyak adalah pada tahun 1993 dengan sebanyak 6.1 bilion tong dan berjaya mengeluarkan sebanyak 230,000 tong sehari. Banyak tu. So sekarang minyak Malaysia jana 28.7 bilion ringgit ekspor. Di mana ini meletakkan Malaysia di kedudukan ke-28 simpanan minyak terbesar dan 25 pengeluar minyak terbesar di dunia. Untuk gas pula, Malaysia ni di kedudukan ke-15 dunia pengeluar gas asli dan ke-21 simpanan gas asli terbesar. Simpanan gas asli Malaysia kini 55.7 TSCF. Paling tinggi dalam sejarah untuk simpanan gas asli kita adalah pada tahun 2013 iaitu sebanyak 63.346 TSCF. Pengeluaran Malaysia paling tinggi adalah pada 2 tahun lepas iaitu 2023 sebanyak 6.98 juta standard cubic feet sehari. Punyalah kaya Malaysia ni kan. Petronas dapat 2 telaga minyak terbesar di Indonesia. So Petronas sekarang dah mula melabur secara besar-besaran dekat Indonesia dan berjaya memperoleh perkongsian untuk 2 telaga minyak dan gas antara yang terbesar di Indonesia iaitu lapangan blok gas Masela dan projek lapangan minyak dan gas Bobara dekat Papua Barat. So Petronas pada tahun 2023 telah membeli 15% pelaburan Shell dekat lapangan gas Masela. Benda ni untuk membantu Indonesia mengeluarkan hasil minyak 1 juta tong sehari dan 12 bilion kubik gas sehari bagi membolehkan Indonesia ni memenuhi keperluan domestik diorang. So, lapangan blok gas Masela ni dilaporkan merupakan antara lapangan gas dan minyak terbesar di Indonesia dengan anggaran simpanan gas yang mampu mengeluarkan sebanyak 9.5 juta tan LPG setahun dan 4.25 juta kubik padu sehari sehingga tahun 2055. Manakala Petronas turut memperoleh perkongsian pengeluaran dalam projek lapangan minyak dan gas Bobara dekat Barat Jawa yang mempunyai simpanan sebanyak 6.8 bilion ton minyak dan ia merupakan projek laut dalam pertama Petronas di Indonesia sebagai operator. Nah, geng, kalau kita gadang-gadangkan, kalau kita juga banding-bandingkan antara Petronas dan juga Pertamina, jauh aslinya Pertamina nih, geng. Dari yang bisa kita banggakan Pertamina gedungnya di mana, sedangkan Petronas memiliki gedung nomor 1 terbesar ataupun tertinggi di dunia. Kayak gitu ya. Pertamina mana sampai sekarang gedungnya kayak gitu. Kantornya di mana kayak gitu. Kita harus bertanya-tanya tentang hal itu. Ya, lihat saja faktanya dan ataupun beritanya juga. Pertamina rugi terus, sedangkan Petronas untung terus. Waduh, gimana tuh ya cara pemutarannya seperti apa kayak gitu, geng ya. Makanya kita harus mencontoh juga negara Malaysia bisa membangun kilang minyak di negaranya tersebut kayak gitu, geng ya. Ikinya tidak pasti, tidak tahu pasti juga. Yang setahu ikinya ada 2 di Malaysia kilang minyak terbesar, 1 di Johor dan nomor 2-nya di Terengganu kalau tak silap itu ya, gengnya. Setahu ikinya, mohon maaf kalau tidak tahu. Sedangkan Indonesia masih mengekspor minyak mentahnya ke Singapura. Wah, ya dikelola oleh Singapura terus dijual balik ke kita, mahal lah untuk rakyat kayak gitu. Jadi kita itu harus harus tegas pemerintah yang sekarang nih. Come on lah, buat kilang minyak seperti negara Malaysia. Contohnya ada 3 pulau besar, buatlah
kilang-kilang minyak di setiap pulau itu. Meskipun kosnya sangat mahal, biayanya sangat tinggi, namun kedepannya akan mensejahterakan rakyat kayak gitu ya, geng ya. Jangan berangan-angan untuk memakai apa namanya baterai nikel dan lain sebagainya kayak gitu. Itu masih lama kayak gitu. Namun kita masih membutuhkan minyak dan gas juga kayak gitu loh. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Bila tersilap kata, tersilap ucapan ikinya dari depan sampai akhir, silakan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.